Halo pemirsa, hari ini saya bahas tentang Ruben Onsu, di mana kabarnya dia ditipu dalam kerjasama bisnisnya, dan ini juga sudah diungkapkan oleh pengacaranya. Kalau kita lihat Ruben ini dari dulu ya, dari gebrek bensu, dari usaha-usaha dan lainnya, kok banyak sekali kendala yang dihadapi. Ada apakah gerangan? Dari angka lahirnya, Ruben ini memang orangnya nggak bisa diem. Dia ada ketertarikan di dunia bisnis selain di dunia entertain. Kalau saya lihat dari angka lahirnya, rezekinya sebenarnya di suaranya yang menjual. Makanya dia cocok sekali di dunia entertain, di MC dan lain sebagainya, juga kepiawaian dalam berkomunikasi. Akan tetapi Ruben ini sosok yang tertutup orangnya. Jadi tidak semudah itu orang untuk bisa dekat dengan Ruben. Tapi ya begitu, Ruben ini memiliki daya magnet yang luar biasa, sehingga banyak sekali orang yang mengaguminya, memiliki karisma, banyak sekali orang yang kagum padanya, mendekat padanya. Tapi juga harus hati-hati Ruben. Orang mendekat itu tuluskah? Jangan-jangan ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit ini seringkali sudah kamu alami loh ya, di usaha-usaha dari dulu hingga saat ini. Orang mendekat, katakanlah kerjasama, kamu ditipu. Orang mendekat, kamu jadikan katakanlah orang kepercayaan, junturnya seperti itu. Dan lagi-lagi ini terjadi di bisnismu yang kali ini. Kamu ditipu oleh seseorang terkait dengan kerjasama. Karena kamu orangnya kurang pikir panjang di sini, suka gerusa-gerusu. Kemudian kamu lebih percaya pada dirimu sendiri daripada masukan orang lain. Ketika kamu sering kali menghadapi hal yang serupa ini, mestinya kamu memiliki penasehat terkait bisnis, juga terkait terkait seseorang yang bisa membaca karakter. Karena itu penting, sebab kamu yang ketika orang ngajak kerjasama, yang kamu lihat itu adalah angka-angka keberuntungan. Kamu nggak melihat orang ini bagaimana sosoknya, latar belakangnya, maksudnya apa, dan lain sebagainya. Yang dilihat adalah keuntungannya seperti ini nanti, besar dan lain sebagainya. Tapi nggak ngelihat orangnya ini karakternya seperti apa. Itu kelemahanmu di situ. Juga ujian hidup itu memang di kekuasaan dan di keuangan. Itu ujian hidupmu. Kalau kamu bisa melewati ini, tentunya hidupmu juga akan ada peningkatan yang lebih baik lagi. Dibilang kekuasaan, ujiannya dikarenakan misalnya kamu merasa saya yang bekerja keras, saya yang punya uang, saya yang punya kuasa, sehingga kamu menekan seseorang, memerintah seseorang, atau menggendaki orang itu menurut kepadamu dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari ujian dari kehidupanmu. Nah, apakah dalam berumah tangga dulu kamu juga demikian? Agak otoriter, kayaknya iya. Tapi sebenarnya baik kok Ruben ini orangnya. Memiliki ya begitulah, terlalu percaya sama seseorang sehingga gampang dimanfaati. Kemudian rezekinya di dunia entertain, di suara. Fokus di sini saja, juga di ide-ide kreatif. Sebenarnya fokus di sini saja. Tapi ya begitu syaratnya, kamu nggak boleh merasa saya yang punya uang, saya bebas memerintah, saya harus bisa mengendalikan orang lain dan lain sebagainya. Ini ujian hidupmu. Nah, ujian hidup ini bisa dibuat positif, misalnya kalau kamu memiliki usaha yang punya anak buah banyak dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam memerintah, dalam mengendalikan usaha itu, kamu harus punya seseorang yang bisa kamu percayai, atau seseorang yang bisa menaklukkan dirimu dengan nasihat-nasihatnya yang bijak. Karena kamu ini susah dibilangi, susah dikasih masukan. Kalau sudah maunya ya maunya, harus dilaksanakan dengan gerak cepat, tanpa pikir panjang, ujung-ujungnya yang menghadapi kerugian-kerugian yang seperti ini. Nah, kemudian ada siklus tahunan
dalam kehidupannya, kalau dilihat dari angka lahir, sekitar 8-9 tahun sekali akan mengalami keterpurukan kehidupan. Jadi akan ada perubahan besar yang bisa terjadi di dalam hidupnya. Dan ini Ruben harus berpikir ya, kapan ya kira-kira saya sudah mengalami titik yang seperti itu, kemudian dihitung ke depannya sekiranya tahun berapa, dan itu harus siap-siap untuk itu. Tapi ini masih analisa, tapi kebanyakan kejadian teman-teman. Jadi ada siklus tahunan dalam angka lahir Ruben, 8-9 tahun akan mengalami hal-hal yang perubahan yang begitu besar di dalam hidupnya. Nah, perubahan ini tentunya perubahan yang membuat dia harus kuat untuk menghadapi hal itu. Selanjutnya, dari angkanya Ruben ini juga didapati dia maunya kalau punya ide-ide maunya segera dilaksanakan. Kalau punya niatan maunya segera dilaksanakan. Kekurangannya yaitu tadi gerusa-gerusu. Kemudian kalau sudah ada masalah, kalau sudah tertekan pikirannya, dia bisa mengambil sebuah keputusan dengan tergesa-gesa yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Seperti kasus perceraian dengan Sarwenda. Saya bilang keputusan itu yang bisa dibilang yang kurang bagus, yang pada akhirnya mengorbankan anak-anaknya ya toh tidak ada KDRT, tidak ada hal-hal yang begitu urgent di dalam rumah tangga mereka yang pada akhirnya sampai gugat cerai, intinya karena tidak ada kecocokan dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu harus introspeksi diri dulu, masalah itu timbulnya dari mana. Kalau dari angka lahirnya timbulnya dari Ruben. Ruben ini gampang emosinya, meledak gampang. Walaupun dia itu bisa dibilang kalau ada masalah dipendam dulu, habis itu meledak kayak gitu. Dan di sini untuk masalah penipuan tersebut, saat ini kan mungkin sudah ditangani pengacaranya. Kalau ditangani pengacaranya tentunya bisa berproses ke ranah hukum. Nah, mari kita prediksi di sini apakah uang Ruben yang ditikung oleh orang tersebut bisa kembali atau tidak. Apakah dari kerjasama ini orang tersebut sudah memiliki niatan-niatan yang kurang baik di awal kerjasama tersebut? Memang ada niatan yang kurang baik kepada Ruben, ataukah karena keadaan yang memaksakan dia seperti itu? Substance, salah penerimaan. Nah, salah penerimaan ini tentunya adanya sesuatu hal dalam kerjasama mereka, atau mungkin ada miskomunikasi atau ada kecurigaan tertentu di antara mereka berdua, di antara kedua belah pihak. Apakah orang tersebut akan mengembalikan uang Ruben sepenuhnya? Destiny, nasib, ya tergantung. Yang namanya nasib itu ada nasib baik dan nasib buruk. Nah, di sini kita gali lagi, apakah nasib baik dan nasib burukkah untuk Ruben ini? Insecurity, adanya penemuan-penemuan. Oh, jadi masalah keuangan ini nanti agaknya Ruben harus sabar terkait dari uang yang ditilep orang ini. Ada potensi kurang bagus ke depannya karena memang orang ini kayaknya nggak bisa mengembalikan sepenuhnya, ataukah bisa dicicil? Tergantung, ada simbol recovery, ada simbol kunci penutup juga kunci pembuka. Nah, dibilang kunci pembuka tergantung dari komunikasi, mediasi dan lain sebagainya nantinya. Hasil dari mediasi nantinya seperti apa? Grief, kesedihan. Jadi Ruben jangan terlalu berharap banyak uangmu bisa kembali. Ya, jangan terlalu berharap banyak karena di sini ada simbol grief, ada simbol duka cita di sini dikarenakan ya
Ya mungkin semuanya ini bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Makanya saya bilang tadi kan, dalam sebuah kerjasama bisnis, Ruben harus memiliki penasehat yang mengerti bisnis, juga bisa membaca karakter orang. Jadi nggak sekedar diiming-iming angka-angka keuntungan yang tinggi, kemudian tidak melihat sosoknya orang yang kerjasama ini seperti apa. Jadinya ya kayak begini, karena Ruben memiliki magnet loh ya, magnet membuat orang tuh mendekat. Mendekatnya ternyata ujuk-ujuk karena masalah uang. Makanya Ruben harus hati-hati dengan siapapun orang yang mendekatimu. Kamu harus teliti orang ini motifnya apa mendekati saya. Kerjasama secara tulus kah? Atau gimana kah? Atau pertemanan secara tulus? Atau hanya sekedar manfaati? Itu yang harus dipikirkan untuk Ruben. Kemudian, apakah uangnya bisa kembali sebagian? Impartiality. Ruben akan menuntut orang tersebut meminta keadilan. Ya mungkin pertama kali secara kekeluargaan mungkin ya, tapi ketika nggak ada juntrungnya, ada potensi masuk ke ranah pengadilan ini nanti terkait impartiality, terkait materi. Jadi Ruben menuntut keadilan pada orang tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dulu. Nah, bisakah kembali sebagian uangnya? Completion, masalahnya komplit. Jadi di sini teman-teman, untuk bisa kembali sebagian harus menghadapi masalah atau menghadapi proses yang begitu berbelit-belit nantinya. Jadi untuk Ruben sabar dulu terkait dari masalah ini. Ya karena semuanya ini juga gimana ya, makanya hati-hati dalam bekerja sama, jangan sampai hal-hal serupa terjadi lagi di kehidupan yang akan datang. Percaya sama orang boleh, tapi lihat dulu orangnya yang kamu percayai seperti apa. Tidak semua orang yang mendekat dengan dirimu tulus orangnya, bisa jadi ujung-ujungnya duit. Karena dari awal lahir kamu memang memiliki potensi didekati orang-orang, juntrungnya ada masalah duit, juntrungnya kamu ditikung, juntrungnya kamu dimanfaati, ada potensi memang ke arah sana. Ya makanya saya bilang tadi, ujian hidupmu di kekuasaan dan di keuangan. Kalau kekuasaan tadi itu kamu nggak boleh jumawa, ya. Kalau keuangan juga begitu, jangan merasa segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan uang. Juga salah satunya hati-hati dengan keuanganmu, karena orang mendekat karena ngincer keuanganmu. Itu juga bisa dikatakan ujian kehidupan. Juga terkait siklus tahunan. Sekitar 8 atau 9 tahun akan mengalami roda perputaran di mana kamu ada di bawah. Yang namanya hidup kan selalu begitu, roda berputar ya teman-teman. Jadi harus waspada, harus hati-hati dan tetap memupuk karma baik agar di saat roda berputar di bawah masih banyak orang-orang yang akan menolong kita, imbas dari karma baik kita. Seperti itu. Jadi untuk Ruben, masalah terkait dari penipuan ini akan berbuntut panjang di sini, kemudian kemungkinan juga akan berproses ke ranah pengadilan, dan untuk bisa mendapatkan uang kembali itu harus sabar. Ya harus sabar di sini karena ada masalah yang completion, permasalahan yang komplit yang membuat orang tersebut itu kayaknya kesulitan untuk mengembalikan keuanganmu. Tapi kuncinya di penyelesaiannya itu di dirimu. Selihai apa kamu menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi walaupun di sini ada simbol duka cita, yang artinya ya hasilnya tidak sesuai dengan harapanmu, tapi ya apalah daya, semua sudah terjadi. Disesali pun tidak bisa mengulang ke hal yang dulu. Jadi ya harus dijalani semuanya ini, kemudian diproses secara hukum ketika
orang tersebut memang gak ada niatan baik, dan kemudian jadikan semuanya ini sebagai bentuk pembelajaran untuk tidak terlalu percaya sama orang, karena orang mendekat belum tentu orang itu memiliki niatan baik. Orang mendekat berteman denganmu belum tentu orang ini ingin berteman tulus, bisa jadi ingin manfaatin kamu dan lain sebagainya. Karena memang ada nilai pada dirimu yang membuat orang itu tertarik kepadamu karena keuanganmu.